Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair. Baik. Mal farqu baina nahnu wa ana? Ajib bil lughah al arabiyyah. Mafhum am la? Bisual. Mal farqu baina nahnu wa ana? Mafhum? Mafhum itu maksudnya paham gitu. Jadi paham nggak pertanyaannya? Mal farqu itu artinya apa? Akhta'ta. Mal farqu. Hadhihi kalimah daiman tikrar minni. Mal farqu artinya apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Mal farqu, apa perbedaannya? Tadi adalah baina, antara, nahnu wa ana. Tapi pertanyaannya adalah bahasa Arab, maka jawabannya pun bahasa Arab. Tunggal dan jamak. Kalau bahasa Arab gimana, Pak? Mal farqu baina nahnu wa ana? Nahnu bil jamaah. Sahih. Nahnu bil jamaah. Amma ana munfarid. Munfarid au binafsi. Sendiri. Binafsi artinya sendiri, munfarid sendiri. Ya, munfarid itu yang kata Pak Andi tadi bilang tunggal. Jama' bil jamaah, rame maksudnya. La ba'sa. Taib. Masaul khair. Kaifal jawab? Masaun nur. Taib. Mal farqu baina al kalimah masaul khair wa kalimah sabahul khair? Man yastati ayyujib, lakin al-jawab bil arabiyyah kadzalik. Mal farqu baina al-kalimah masaul khair wa sabahul khair? Mafhum, lakin as-su'al mafhum? Mafhum. Baik, al-jawab kaifa? Jadi mal farqu, apa perbedaannya masaul khair dengan sabahul khair? Al-jawab, jawabannya bil arabiyyah kadzalik, dengan bahasa Arab juga. Kalau tersusun di kepala sebenarnya tersusun ya. Tapi dengan Indonesia. Nah, itu dia. Melatih untuk mengeluarkan apa yang di kepala kita tuh dengan bahasa Arab itu perlu latihan juga. Perlu jam terbang. Sekarang makanya perlu kita latih. Sahal insyaallah. Masaul khair lil masa. Sobahul khair lis sobah. Sahal. Sahal. Masaul khair lil masa, untuk sore hari. Ya. Sobahul khair lis sobah. Naam. Naam. Sahal. Aina nahnu al'an? Nahnu fil masjid. Hal indal masjidi nafizatun? Nggak ada. Iya, nggak ada. Bahasa Arabnya apa? Hal indal masjidi, apakah masjidnya memiliki? Tidak. Nafizah. Nafizah apa? Jendela ya. Nggak ada. Bahasa Arabnya ghairu mawjud. Iya. Iya, ghairu mawjud. Nggak ada. Itu susahnya. Kita ngerti tapi jawabnya nggak bisa. Ghairu mawjud. Kan biasa kita awal mukadimah tuh cakap-cakap dulu.
bilughah Arabiyah. Ghairu mawjud. Ya, ghairu mawjud. Atau dengan versi fiilnya la yujad. La yujad. Sama, dua-duanya memiliki arti tidak kok ada. Nah. Saya tulis juga nih pakai bahasa Arab ya. Ada yang bisa bacanya apa nih? Ini eksklusif hanya di Ahlul Khair saya nulis ini. Syududu. Ini saya sampai sekarang saya masih kesel ya sama orang yang ngomong kayak gini nih. Baik, kita biarkan itu. Sekarang kita masuk ke ghairu mawjud tadi. Ghairu mawjud atau la yujad artinya tidak ada. Kalau kita mau bikin kalimat dengan menggunakan kalimat ini, contohnya di rumah ini nggak ada makanan. Nah, gimana mengungkapkannya? Di rumah ini nggak ada makanan. Fil baiti. Fil baiti atau fi hadzal baiti. Naam, nggak ada makanan. Ghairu mawjud ta'amun. Iya. Iya gitu aja. Simpel ya. Kalau pakai ini juga bisa. La yujad ta'amun. Iya. Itu. Sahal ya, gampang ya. Gampang. Sama kayak tadi di masjid ini nggak ada pintu. Fi hadzal masjid atau fil masjidi la yujad babun kan pintu. Babun. Kalau di masjid ini nggak ada pintu-pintu. Jadi kan pintunya nggak satu kalau pintu-pintu. Awab. Itu anaknya siapa tuh? Coba jamak. Ayu jam'in min bab. Bab jam'uhu abwab. Abwab. Nah. Idzan kaifa al-kalimah di masjid ini nggak ada pintu-pintu. Fi hadzal masjidi la yujad abwab. Abwab. Nah, abwab. Baik. Ana as'alukum marratan tsaniyah. Taib. Ma ismul masjid? Akbarul masjid fi Jakarta. Mafhum? Naam, ismuhu Istiqlal. Istiqlal. Ma ma'na istiqlal? Khalas. Antum fahimtum. Wa ana u'ti min ma'na istiqlal. Naam, hurriyah. Ma ma'na hurriyah? Ya hurriyah. Hurriyah itu kebebasan. Istiqlal artinya kemerdekaan. Ya, kemerdekaan. Jadi masjid itu punya ini ya, punya sejarah dan punya histori. Istiqlal. Taib. As-su'al al-akhar. Al-an ana urid an as'al ila nafs. Ya Pak Andi, ma ma'na sadiqun? Ma ma'na sadiqun? Naam, teman. Idzan isna al-kalimah al-kamilah. Coba buat kalimat yang sempurna dari sadiq. Sahal insyaallah. Sadiq teman ya. Pak Andi mau bebas ya. Sangat. Saya temannya Ayas gitu. Boleh. Bebas ya. Dia adalah teman saya di kantor. Nah, coba gitu deh. Huwa. Naam, teman saya. Sadiqi. Huwa. Naam.
Sodiki. Sadiqi di kantor. Di kantor. Fil. Fil maza, Fil. fil maktabi. Fil maktab. Nah, Maktab. kantor atau meja sama ya. Maktab. Maktab. Taib. Urid an as'al marratan thaniyah. Aina hammam hadzal masjid? Nah. Aina hammam hadzal masjid? Al-jawab fil kharij. Sahih? Mafhum la as-su'al? Aina al-hammam hadzal masjid? Di mana kamar mandi masjid ini? Jawabannya huwa fil kharij. Kamar mandinya di luar. Ya, kharij artinya luar. Kalau dalam dakhil. Ya. Dalam, dakhil, luar, kharij. Katanya apa sih? Nah, Dasar kalimat pertamanya kayak dakhil itu akar. Katanya adalah dakhala. Iya. Melebar dia. Bisa nanti dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu. Itu dari kalimat dakhala juga. Masuklah, udkhulu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji. Kok itu irji ya, bukan dakhala. Itu roja'a. Kalau kharij, akar katanya adalah kharaja. Bisa kharij, bisa khuruj. Itu artinya sama. Ya. Khuruj, kharij artinya keluar. Nah, kalau misalkan kita mau bilang misalkan menggunakan dakhil. Aku masuk ke dalam masjid. Itu menggunakan dakhil bagaimana? Ana dakhilun ilal masjid. Oh, dakhil. Iya. Aku keluar dari masjid. Ana kharijun minal masjid. Iya. Gampang ya? Gampang gak sih sebenarnya? Saya suka merenung gitu pas jam 3 pagi. masih kurang perbendaharaan katanya mesti. Taib. Al-akhir insyaallah la'alla. Hal 'indakum haqibah? Apakah? Hal 'indakum wa 'indakunna haqibah? Mafhum? Ma ma'na hadha as-su'al? Hal 'indakum haqibah? Haqibah. Naam, haqibah back ya. Notas. Naam. Lakin al-jawab bil arabiyyah kaifa? Naam. Indana haqibah. Hakada. Indana haqibah. Ba'din ana urid an uhyiya al-mirwaha. هذا الجو حارة يريد طيب خلاص إن شاء الله. ماذا درسنا بالأسبوع الماضي؟ من يستطيع أن يجيب لكن بالعربية كاملة. Masya Allah, tabarakallah. Saya ngomong bahasa Arab udah kayak itu ya, udah kayak lagi doa gitu. Jadi kalau saya ngomong bahasa Arab udah tinggal amin gitu. Kaifa? Anifan, madza darsuna bil usbu'il madhi? Apa pelajaran kita di pekan yang lalu? Oke, saya bantu. Pelajarannya adalah tentang membedakan muannas muzakkar. Gimana bahasa Arabnya tentang? Masih ingat tentang? An. Membedakan atau perbedaan. An. Farqi. Kan an itu huruf jar. An. Farqi baina muzakkar wa muannas gitu.
Insyaallah ghairu muskilah ya, nggak apa-apa kalau misalkan saya coba praktekkan dengan bahasa Arab seperti ini. Keberatan nggak kira-kira? Nggak ya. Tapi insyaallah kan nggak full gitu, masih ada campur-campur. Ya, tujuannya untuk istima ya. Istima itu artinya adalah melatih pendengaran. Taib. Khalas, alhamdulillah wasolna fi safha kam. Kita sudah sampai halaman berapa? Bil usbu'il madhi. Khalas wasolna wa intahaina fi safha 38. Apa 38 bahasa Arab? Ingat, 8 dulu baru 30. Iya. 8 samania dan 30 wasalasun hakaza. Jadi diungkapkannya as-safha samania wasalasun. Alhamdulillah intahaina. Alhamdulillah sudah intahaina itu arti sudah selesai kita sampai halaman 38. Al-an as-safhah al-jadidah. As-safhah al-jadidah yakni as-safhah kam? Halaman berapa? 39. Ya kan habis 38 39. 39 sekarang bahasa Arabnya kaifa? Tis'a wa salasun hakada. Hadhihi safhah jadidah wa hadha darsun jadid. Sahih? Ana ukarrir. Hadhihi safhah jadidah wa hadha darsun jadid. Mafhum? Coba artikan. Hadhihi safhah jadidah artinya apa? Ini adalah halaman yang baru. Ya. Hadza darsun jadid. Dan ini adalah pelajaran yang baru. Iya. Taib. Mal farqu baina kalimah safhah jadidah wa kalimah darsun jadid? Mal farqu bainahuma? Al-jawab sahal jiddan. Darsun jadid muzakkar. Safhah jadidah muannas. Naam. Ma alamah muannas fi kalimah safhah jadidah? Mana tandanya? Apa tandanya safhah jadidah itu muannas? Bi ta marbutah. Nah, bi ta marbutah fi akhiril kalimat. Sahih? Sahih. Taib, khalas fatahtum 39. Di sini kita sudah sampai ad-darsus sabi'ah. Sebenarnya sudah sampai ad-darsu 700 ya. Ya, hakikatnya ilmu kita sudah sampai pelajaran 700. Ini tameng aja ya. Luarnya doang kita berada di ad-darsus sabi'. Artinya pelajaran ke-7. Taib. Pelajaran ke-7 adalah ad-darsus sabi'. Kalau pelajaran ke-4 Adarsu Rabi'. Nah, pelajaran kedua Sani. Iya. Ad-darsu al-khamis apa artinya? Kelima. Iya. Pelajaran ke-6 sadis. Iya. Kalau ditanya, limadza ismuhu ad-darsu sadis? Kenapa namanya ad-darsu sadis? Karena pelajaran paling susah, sadis ya. Pelajaran paling sadis adalah pelajaran sadis. Sadis kan artinya 6 ya. Tapi kalau di kita memiliki mufradat juga sadis ya kan. Coba bedanya dia ke arah negatif aja, sadis. Taib, khalas ya. Jadi di sini insyaallah kita akan mendapati kembali sesuatu yang baru. Jadi di Durusul Lugha ini setiap pelajarannya ada aja gebrakan-gebrakan barunya walaupun gak banyak gitu. Tapi sekali lagi masih berkaitan. Itu enaknya tuh gitu. Jadi masing-masing pelajaran ada kaitannya. Khalas, kita coba baca dulu ya. Iqra'u ba'da qiraati, bacalah setelah aku yang membacanya. Man hazihi? Man hadhihi Hazihi Aminah. hadhihi aminah
Waman tilka? Waman tilka? Tilka Fatimah. Tilka Fatimah. Hazihi tabibah. Hazihi tabibah. Wa tilka mumarridah. Wa tilka mumarridah. Hazihi minal hindi. Hadhihi minal hindi. Wa tilka minal yaban. Wa tilka minal yaban. Hazihi tawilah. Hadhihi tawilah. Wa tilka qasirah. Wa tilka qasirah. Man haza? Man hadha? Haza hamidun. Hadha hamidun. Wa man zalika? Wa man zalika? Zalika aliyun. Zalika aliyun. Atilka dajajatun? Atilka dajajatun. La tilka battatun. La tilka baqatun. Khalas. Al-an nubayyin au nadrus awalan fi hadhihi as-safhah. Sekarang kita pelajari halaman ini. Mulai pelan-pelan aja. Mulai dari sisi maknanya dulu. Man hazihi? Oh, sahal jiddan. Apa artinya? Siapa ini? Cuma perbedaannya adalah kita sekarang sudah mengetahui objeknya yang ditunjuknya adalah sudah pasti muannas. Kenapa? Karena hazihi gitu. Dan catatannya lagi, kita sudah mengetahui pasti pertanyaannya untuk ismul aqil. Ismul aqil. Iya. Ma makna ismul aqil? Ismul aqil maknahu ismul makhluk. Iya, nama yang hidup gitu. Yang hidup belum enggak bisa kita katakan benda hidup kan? Kan ada benda mati. Emang ada benda hidup? coba ada nih ya kan, makanya saya bilang makhluk. Kalau ada benda mati, kalau yang hidup dibilang benda nggak? Benda hidup. Coba pikirkan secara logika. Enggak bener nggak sih tatanan bahasanya gitu? Benda mati, benda hidup. Kalau benda mati kan ya ini benda mati semua. Benda hidup apa tuh? Apa kipas dinyalain hidup? Benda hidup, gitu ya? Mungkin robot. Kita udah pusing belajar bahasa Arab mikirin itu lagi ya kan. Apalagi mikirin sududu artinya apa lagi. Oke, jadi itu dia ya. Kita udah langsung kita patenkan saja bahwasannya man itu adalah ismul istifham li, ini kalau saya bahasa Arab kan li ismi al-aqil. Nah, ismul istifhami li ismi al-aqili. Ya. Gampang. Kata tanya untuk nama orang. Ya. Aqil artinya yang memiliki akal. Jadi isim itu kan ada dua gitu. Yang tadi saya bilang, apakah cocok nih kita artikan seperti benda mati dan benda hidup? Karena kategori isim untuk secara pemaknaan dia ada lil aqil dan juga li ghairil aqil. Untuk yang hidup dan untuk yang mati. Li ghairil aqil, yang enggak punya akal. Ya contohnya maktabun, sayaratun dan semisalnya. Semua benda mati lah. Itu masuknya li ghairil aqil. Dan di sini biasanya pertanyaannya enggak cocok pakai man. Bahkan haram hukumnya gitu ya. Jadi enggak bisa nih. Kayak misalkan saya mau bilang gini, man haza kitun. Mungkin masuk aja nih secara bahasa Arab dan secara nada bahasa Arab, oke. Coba diartiin. Siapa ini? Ini kucing.
Coba cocok gak? Siapa ini? Ini kucing. Lebih cocokkan siapa ini kucing atau apa ini kucing? Apa ini? Iya, kayak gitu. Jadi si man ini dia lil aqil. Iya. Jadi kalau udah pertanyaannya man haza, udah pasti itu buat orang tuh. Gitu. Buat orang. Udah pasti itu. Kan kucing itu gitu. Nah itu dia. Tapi untungnya kita punya kaidah akil. Iya, akil. Iya, akil. Walaupun hidup. Ya makanya tadi saya bilang ada benda mati, benda hidup, bener nggak sih? Gitu. Coba abis ini langsung ditanya ke KBMI ya. Hakaza, gitu ya. Jadi man itu dikhususkan untuk ismul aqil faqat. Naam. Amma li ismi ghairil aqil hukmuhu haram. Ya, jadi kalau buat li ghairil aqil itu sudah pasti nggak boleh ya. Haram. Bukan bid'ah lagi, haram. Udah haram nggak bisa. Gitu. Karena memang kalau kita mau perdalam lagi, dia memang benar-benar untuk orang. Gitu. Dia dinamakan lagi dalam kaidah terdalamnya dinamakan dengan ismul mausul ya. Yadullu ala husul. Tuntar. Itu dalam kaidah nahwu. Oke, kita masuk lagi ke berikutnya. Jadi sahal insyaallah ya di sini ya. Man hazihi artinya udah nggak ada masalah. Apa ini? Sekarang secara kaidahnya. Kaidah yang simpel-simpel udah kita dapatkan aja. Man ismul istifham ya. Hazihi ismul isyarah lil muannas walil qarib. Iya. Dekat. Jadi kata tunjuk untuk muannas dan untuk yang dekat. Iya. Iya, itu dia secara kaidahnya. Man itu adalah ismul istifham, hazihi ismul isyarah lil muannas walil qarib. Iya, hakaza. Taib, nastamir kita lanjutkan. Insyaallah nggak ada muskilah di sini ya. Muskilah itu artinya problem. Hazihi aminah. Hazihi aminah. Sohi walala? Sohi. Idza aqulu lakum haza aminah. Hal hadza kalamun sohi am la? Khata. Limadza la yajuz min kalimah hadza aminah? Limadza la yajuz? Lianna aminah muannas. Sahih? Sahih. Hadhi aminah. Jadi yang cocok adalah hazihi aminah. Naam. Hazi aminah bil waqaf. Idza aqulu lakum bi wasl hadhihi aminatu ta'auti. Tu. Naam. Hazihi aminatu. Limadza laisa aminatun? Jawab bil arabiyah. Kapan? Naam. Ada. Limadza la yujad hunaka tanwin? Kenapa nggak ada tanwin pada kalimat aminatu? Bukan aminatun gitu maksud saya. Iya, li'annahu aw li'annaha muannas. Muannas. Kalau tun itu benar. Sohih. Jadi kalau buat muannas haram hukumnya tanwin. Iya. Haram hukumnya berbunyi un, in, an gitu. Jadi Aisyah tu, Fatimah tu, Aminatu. Sohi, Khadijatu. Insyaallah di sini juga goiru muskilah nggak ada problem ya. Hazihi apa tadi kaidahnya? Ismul isyarah lil muannas walil qarib. Aminah apakah ada kaidahnya? Ada. Ismul aqil. Iya. Ismul aqil. Baik, lanjut. Waman tilka. Lebih bagus waman tilka atau waman tilka? Waman tilka. Ya, waman tilka. Jadi kalau dalam percakapan bahasa Arab, kaidah tahsin atau dalam pembacaan Al-Qur'an itu tidak berlaku ya.
Waman tilka. Iya. Nah, waman tilka. Itu kalau kita pakai tajwid. Naib. Wa dan. Masih ingat gak kalau wa itu kaidahnya apa? Atau Huruf atof ya. Huruf atof. Apakah masih terdengar familiar atau udah mulai asing? lupa asing. Iya, atof. Harful atfi. Itu untuk wa ya. Tapi kemarin di Durusul Lugah 2 kita udah dapat lagi harful atfi itu. Tapi cukup kita dapatkan aja dulu si wa ini. Tulisannya atau kaidahnya disebut harful atfi. Apa itu harful atfi? Huruf penyambung. Ya. Huruf penyambung. Makanya pahala dia banyak. Penyambung silaturahmi. Jokesnya nggak bisa habis dari pagi. Ya, oke gitu ya. Wa man tilka, wa adalah harful atfi, huruf penyambung. Dia nggak punya pengaruh apa-apa seperti harful jar gitu. Nggak punya pengaruh pada kata setelahnya. Kalau huruf jar kan ada pengaruh, setelahnya harus kasroh. Tapi kalau wa enggak, dia penyambung aja. Justru setelahnya harus ikut. Contoh, al masjidu wal baitu disambung dengan wa. Jadi tadi al masjidu wal baitu, si baitnya harus ngikut sama masjid. Nggak boleh misah dia. Al masjidu wal baiti. Nggak boleh. Jadi gara-gara si wa kesambung tuh. Gitu. Harus masuk, harus alif lam doma. Itu yang maksudnya penyambung. Iya. Coba saya bantu tulis biar makin mantap. Al masjidu wal baitu. Ini contoh ringan. Al masjidu. Nah, ini kan doma ya. Wal baitu. Tuh. Di sini kita perhatikan alif lam ada. Kemudian doma. Ada harful ataf. Ada huruf penyambung. Dia menyambung apa? Menyambung kata setelahnya harus sama dari kata sebelumnya. Makanya ada alif lamnya, domahnya sama. Gitu. Kita bikin contoh yang lain. Rumahku dan rumahnya. Kalimatnya gimana, Pak? Coba. Baiti wa baituhu. Nah, di situ persamaannya udah bukan tentang harokat, tapi tentang kaidahnya. Jadi kaidah di situ dinamakan sama-sama mubtada. Ya. Walaupun harokatnya terkesan kasroh yang pertama, yang kedua domah. Baiti wa baituhu. Kan domah ya, bukan wa baitihi. Nah di sini baiti itu terkesan kasroh, sebenarnya dia bukan kasroh, dia bukan majur, dia marfu'. Tingin. Ya, jadi gampangnya Pak ya, gampangnya. Saya langsung bikin kesimpulan aja. Baiti artinya apa tadi? Rumahku. Kalau dia di awal kata, dia sebenarnya domahnya tersirat aja. Dia hakikatnya itu domah. Gitu. Karena sambungan saya. Betul. Beda cerita. Punya itu ya. Beda cerita kalau saya bilang ana fi baiti. Beda ya. Baiti wa baituhu. Baitinya di awal. Ya. Kalau ana fi baiti. Aku di dalam rumahku. Nah, baru di saat itu fi baiti itu kasroh karena fi. Ya. Tapi baiti wa baituhu, baiti yang tadi di awal itu bukan kasroh. Karena bukan kasroh. Hakikatnya dia domah tapi tersirat. Kenapa dibaca baiti? Karena digabung sama ana.
gitu. Ya, karena anaknya itu ya. Mafhum? Ini. Itu bukan karena Iya anak betul, sayangnya itu bukan ya. karena kepengaruh gitu ya. Saya mau bikin tadi kalimat contohnya. Saya dari masjid dan sekolahan. Ana minal masjidi wal madrasati gitu. Tuh siwa itu menyambung tuh. Ada alif lam kasroh. Itu maksudnya ini kayak kompleks dah tadi. Nah itu dah. Iya. Itu bukan karena- Iya, bukan iya. karena kalimat. Tapi bagus itu untuk Punyaan. perluasan pembahasan kita. Disebutnya sebagai harokat marfu tapi tersirat. Marfu itu domah maksudnya gitu. Hakikatnya dia domah. Tapi karena si bait tersambung dengan ana, jadi baiti. Dia nggak bisa di aslinya tuh baitui. Baitui atau baituni. Nah, Gitu. ada tunya ya. Itu aslinya karena agak kesusahan untuk semua lisan dunia ini, bukan cuma orang Arab. Jadi disebutlah baiti, diambil ya dan kasroh gitu. Kalau- Ya. Kalau misalkan anaba itu bisa Itu pembahasan S3 marketing sebenarnya. Gimana ya, statement ya? karena kan dari al-baiti. Coba kalau misalkan anaba itu bisa nggak gitu? Ana baiti, aku adalah rumahku gitu. Maksudnya gimana? Ana fi baiti. Anaba itu Ana baituhu. Aku rumahnya. nggak bisa ya? Iya. Secara maknanya dulu diperbaiki, kurang masuk gitu. Gitu. Kalau aku di dalam rumahnya Nah, ana fi baitihi. Iya. Itu baru dia dipengaruhi karena fi tadi. Gitu ya. Udah, bikin pertanyaan yang jangan bikin berat pelajaran ini ya. Pelajaran ini berat soalnya. Tuh ya, la muskilah insyaallah. Taib, di sini kita bertemu lagi dengan man. Apa tadi kaidahnya man? Ismul istifham. Iya, kita tambahin panjang lagi bisa tuh. Ismul istifham lil aqil ya, atau li ismil aqil. Tilka. Nah, tilka ini adalah versi zalika tapi untuk muannas. Gimana kaidahnya? Ismul isyarah lil muannas walil ba'id. Ya, walil ba'id. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat pelajaran 1 sama pelajaran 2, ad-darsul awal dan ad-darsus tsani itu ngebahas tentang apa? Apa ya? Lupa. Betul, tentang ya istifham ada, isyarah. Iya, tentang isyarah. Azada. Oh, zalika. Azada. Betul sekali. Jadi ad-darsu al-awwal, ad-darsul awal kita ngebahas haza. Kholas, fakot, nggak ada tambahan apa-apa. Tetangganya yaitu ad-darsu Tani. Asani ngebahas versi yang untuk jarak jauhnya, Zalika. yaitu zalika. Sama, terulang kembali. Bahasanya mah dejavu. Jadi di adarsu asadis kita mendapati hazihi, versi muannasnya dari haza, ya. Tetangganya yaitu adarsu asabi', Ya. kita mendapati tilka, versi muannasnya zalika. Tuh. Jadi kayak dejavu gitu kan. Ad-darsul awal, ad-darsus tsani pembahasannya sama. Ya. Ismul isyarah qarib ba'id. Ad-darsus sadis sama ad-darsus sabi sama pembahasannya. Bedanya untuk muannas saja gitu. Ini ya. Alhamdulillah. Taib. Khalas, al-an nastamir. Tilka Fatimatu.
Tilka Fatimatu. Itu adalah Fatimah. Tapi di sini sebenarnya pelajarannya sudah kita dapatkan ya. Hanya itu dia tadi, murojaah. Pelajarannya adalah tentang tilka dan juga tentang muannas, nama muannas yang nggak boleh bertanwin tadi ya. Maka di sini di akhir baru dikasih tahu Fatimatu. Fatimatu. Kalau buat muzakkar boleh Abbasun, Muhammadun, Khadijatun nggak boleh ya. Ilyasun boleh nggak? Ya. Ilyasun atau Ilyasu? Ilyasu. Kenapa? Itu jawaban penyelamat ya Pak ya? Pengecualian. Sahih. Sama seperti kalau kita bilang Usman. Usmanu bukan Usmanun. Padahal dia nama laki-laki. Iya, pengecualian tadi gitu ya. Walaupun dia laki-laki, kaidahnya kaidah perempuan, nggak boleh muannas. Nggak boleh bertanwin. طيب خلاص إن شاء الله الآن نحن هيا نتكلم بالعربية مرة ثانية. أنا أريد أن أسأل Pak Ridho, Aminah, hal Aminah huna hal Aminah ibnatu Abbasin sahih wala la? Naam. Ajib bil Arabiyyah. Hal Aminah ibnatu Abbasin. Story. Nah, Pak Ridho, al-jawab bil hurriyah. Al-jawab bil hurriyah. Iya, ini pokoknya cuma cakap-cakap aja. Iya, nggak ada di buku sebagai closingan. Iya, cakap-cakap saya mau ngomongnya pakai bahasa Arab, tapi jawab juga pakai bahasa Arab. Tapi yang ada di sini gitu. Hal Aminah ibnatu Abbasin. Naam, doang. Naam doang. Naam, Aminah ibnatu Abbasin. Apakah Aminah itu adalah anak perempuan atau putrinya Pak Abbas? Ya. Pak Ridho memilih jawaban naam. Taib. Pak Andi, hal Aminah min ismi ummi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aminah hal hiya min ismi ummi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, doang. Naam, Aminah ismu ummi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi paham ya tadi ya pertanyaannya. Apakah Aminah ini adalah di antara nama dari nama ibunya Nabi? Naam, Aminah adalah nama ibunya Nabi. Taib. Ya Ayas. Aminah, hal indaka sadiqatun ismuha Aminah? Naam, indi sadiqatun ismuha Aminah. Aina hiya? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, sampai apa lo sih jangan. Pak Ihsan, hal ibnatuka Aminah? Apakah anaknya Pak Ihsan namanya Aminah? La. Pak Ihsan anaknya laki atau cewek? Laki atau cewek? Ada cewek. Oh cewek. Berarti la ibnati. Siapa? Farisha. Oh, Laisa Aminah. Nah. Taib. Ya Hamnah. Aminah. Hal Aminah mudarrisatuki? La. Doang. Aminah laisat mudarrisi. Ya, Aminah bukan guruku. Ya, tadi kan pertanyaan, apakah Aminah guru perempuanmu? Ya.
Tadi itu dia pertanyaan. La Aminah laisat mudarisati. Naam. Taib. Rubai. Al-an Fatimah. Fatimah hiya man? Fatimah man hiya? Nahnu la adri man Fatimah. Mungkin anti ta'rifin Fatimah. Man Fatimah? Oh, nah, hiya ukhti. Nah, baik. Ummu Ikrimah, Fatimah. Hal hiya tabibatun fil mustashfa al-masyhur fi Sukabumi. Riset dulu. Iya. Pokoknya mau dijawab na'am doang salah, la doang salah. Tafadhal Ummu Ikrimah. Naam. Fatimah tabibatun fil mustashfa al-masyhur fi Sukabumi. Fatimah apakah seorang dokter di salah satu rumah sakit terkenal di Sukabumi? Naam. Nah, itu ya. Taib, alhamdulillah intahaina minad dars wa insyaallah naltaqi marratan ukhra fil usbu'il qadim. Kita akhiri perjumpaan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.